Eja-eja yang tercinta, selamat bertemu kembali. Nah, ini kita mau cerita kita punya perjalanan ini nih dari Momere menuju Ende. Kita lihat Eja supir ini juga, dia supir dengan tenang sekali. Ini kita lewat perkampungan. Perkampungan yang kita lihat lengang sekali tapi bersih ini perkampungan. Kira-kira 1 atau 2 kilometer dari pintu masuk menuju Kelimutu. Nah, lihat jalannya berkelok-kelok. Ya, tapi abang supir ini kita bilang dia hebat leh. Dia sabar, jalan, antar kita sampai di Ende. Nah, kalau bapak mama, kakak adik, tia tiu semua kalau jalan tuh setengah jam sebelumnya tuh telan obat anti mabok supaya jangan muntah dalam perjalanan kalau yang biasa mabok. Kalau yang tidak biasa mabok juga, ini juga agak pusing-pusing sedikit ini karena jalannya putar belok-belok, belok-belok. Jadi yang suka muntah juga bawa kresek yang banyak ya, supaya jangan bikin orang kena muntahan, juga jangan bikin otot kotor, juga jangan bikin orang lain juga mabuk juga karena cium hawa mabuk itu. Eja supir, terima kasih banyak kau coba kita sampai di Ende tuh. Jadi kita lihat ini jalan juga belok-belok masih. Ya. Ini daerah dingin. Jadi kita lihat juga lengang oleh karena mungkin musim corona toh. Corona so pergi menyebar ke siapa saja. Jadi dalam perjalanan pakai masker karena kita batuk sedikit juga orang bilang corona, kita ingus keluar sedikit juga bilang corona, orang mati juga corona, padahal semua belum tentu corona. Banyak berita-berita hoak, jadi hati-hati. Berita hoak itu jangan langsung disebar, ya jangan sembarangan kasih berita-berita itu, nanti kita diborgol itu tukang sebar-sebar berita hoak itu. Jadi jaga kesehatan, batuk-batuk jangan sembarangan, ya tutup mulut, ya social distancing dibilang, jaga jarak supaya kita punya penyakit itu jangan kena ke orang lain. Nah, kita lihat sebelah kiri ini adalah pintu masuk menuju Kelimutu, Danau Tiga Warna. So tahu toh? Kalau belum tahu, ke atas sendiri tuh aja engkau pusoba kah? Aja engkau pemai tua kah? Aja siapa saja naik supaya lihat Danau Tiga Warna tuh. Nah, ini jalannya masih belak-belok. Cerita dari Momere Ende ini ceritanya jalan belak-belok terus. Jadi kita yang kuat juga pusing habis leh. Pusing. Orang Jawa bilang puyeng. Eja supir, sabar engkau jangan tolak kira. Ini kita sampai di Ende, lapangan terbang Hasan Arubusman. Ya, kebetulan kita lagi tunggu teman di sini, jadi kita ngevlog di sini. Ini pesawat Wings, Dulu nama Wings ini kita buat cuci pakaian, sabun Wings. Tapi sekarang Wings ini so bisa terbang. Naik di udara, bawa orang lagi. Luar biasa ini, zaman semakin modern. Nah, kita lihat di latar belakang dari bandar udara ini adalah satu gunung namanya Gunung Meja. Ceritanya Gunung Meja nih, ada dulu gadis yang bernama Meja diperebutkan oleh dua sahabat karib, yaitu Wongge dan Kengo. Gadis cantik ini yang bernama Meja ini menjatuhkan pilihannya ke Wongge. Nah, Kengo tidak terima, akhirnya Kengo potong itu Meja. Gadis itu punya leher putus. Jadi kita lihat Gunung Meja ini permukaannya rata seperti di Jawa Barat. Ada satu permukaan gunung lagi yang rata di atasnya, yaitu Gunung Tangkuban Parahu. Nah, kita cerita lagi tadi Gunung Meja tadi, dia ditebas kepalanya, jadi ditebas lehernya putus, akhirnya jatuh membentuk satu pulau namanya Pulau Koa sekitar Ende. Pulau Koa itu. Jadi ada 3 gunung sekitar situ, yaitu Gunung Meja, Gunung Wongge, Gunung Kengo, dan satu pulau namanya Pulau Koa. Nah, itu kalau saudara belum jelas, buka saja Wikipedia di Google tuh, baca lebih jelas lagi. Nah, jadi kalau naik pesawat juga
tetap pakai masker. Musim corona ini orang saling curiga satu dengan yang lain. Ya, antara curiga dan waspada beda-beda tipis. Jadi kalau so lihat begitu, jangan emosi ya, jangan cari masalah dalam perjalanan. Nanti kita masalah dengan masalah, akhirnya urusan dengan pihak berwajib. Ya. Jadi perjalanan darat, perjalanan udara, semuanya kita harus hati-hati. Kita jangan buat masalah, ya. Dan ingat, jangan lupa ya, bawa uang banyak. Nanti bisa naik, bisa turun. Nah, kalau bisa turun nanti bilang, emak tolong kirim uang kita bisa turun nih, uang habis. Nah itu. Jadi eja semua, emak bapak, kakak adik, tia semua, jaga baik-baik ya. Hidup ini akan indah kalau kita jalani dengan ketabahan. Tapi kalau hidup ini menjadi kacau balau, maka hidup ini tidak indah lagi. Nah, ini masih latar belakang gunung meja yang tadi sosok cerita tadi itu, garis meja tadi itu. Nah ini kita mau pulang atau balik dari Ende menuju Momere. Ini kita punya tempat singgah. Ini satu ibu lagi mabuk duduk nih, lagi pusing, lagi rasa mau muntah. Ini kita rest area, kalau di Jakarta bilang rest area. Ini di Simpang 5 Wolowaru. Simpang 5 Wolowaru ya. Kita berhenti. Ini bus namanya bus Yasbin. Bus Yasbin. Jadi di situ kesempatan kita ya buang air besar, buang air kecil, mau beli makan, mau duduk istirahat, mau cerita-cerita, mau luruskan kaki, semua di sini. Ya, Simpang 5 ini. Ya. Jadi nanti ada tempat perhentian satu lagi di Boru sana. Nah, ini dari Ende menuju Momere, tempat namanya Simpang 5. Nah, Simpang 5 ini ada satu kios kelontong di sini. Terus sebelah kirinya ini seperti warung makan ya, mirip-mirip warung Padang ini desain rumahnya, tampak depannya. Jadi inilah suasana di sini, kita lihat hanya tukang ojek saja. Ya, tukang ojek lagi ya menunggu sewaan. Dan keadaannya juga cukup lengang karena sekali lagi corona tadi ya, corona yang penyakit maupun isu ya membuat orang menjaga segala macam, baik jaga jarak, jaga kesehatan dan lain-lain ya. Sebetulnya isu corona ini melebihi penyakitnya. Jadi pikiran kita lama-lama sakit karena berita hoak di mana-mana. Jalan terbaik adalah ya baca yang perlu-perlu saja, yang tidak baca kalau yang beritanya sama-sama buang saja, tidak usah baca ulang-ulang, tidak usah kasih bagi itu. Bikin jadi pikiran jadi sakit habis lah. Ya. Jadi orang-orang juga tidak mau punya kegiatan lagi, tidak mau ada di jalan lagi. Ya, karena sakit corona tadi teh. Sakit corona. Ini abang kondektur lagi kasih ganti ban ini toh, supaya busnya tetap sehat sampai di Momere, teruslah sampai Larantuka. Ya. Ini busnya bagus nih, kalau mau pergi Ende itu naik bus ini saja, bus Yasbin ini. Ini bukan promosi. Nah, di sini juga kita lihat ini air ini memang mengalir di mana-mana. Ini orang bilang seperti iklan dulu tuh, sumber air so dekat. Ya, sumber air so dekat. Jadi banyak air di sini. Oke, sampai ketemu lagi.